Spesifikasi file atau database. Spesifikasi tabel user. Nama file tabel user, akronim filenya tbl_usr.myd. Fungsi file untuk mengelola perpustakaan. Tipe file, file master, organisasi filenya indeks sekuental, akses filenya random, media filenya hard disk, recordnya 123 atau 123, kunci filenya NOWS, softwarenya MySQL. Spesifikasi tabel status. Nama file tabel status, akronim file tbl.stts.myd, fungsi file untuk menyimpan status peminjaman dan pengembalian. Tipe file, file backup, organisasi file, indeks sekuental, akses filenya random, media file hard disk, recordnya 40, kunci file id_stts, softwarenya MySQL. Spesifikasi tabel peminjaman. Nama file, tabel peminjaman, akronim file, tbl_pinjam.myd, fungsi file untuk menyimpan data peminjaman. Tipe file, file transfer, organisasi file, indeks sekuental, akses filenya random, media file, hard disk panjang, recordnya 40, kunci fieldnya nopin, softwarenya MySQL. Spesifikasi tabel pengembalian. Nama file, tabel pengembalian, akronim filenya tbl_pengembalian.myd, fungsi filenya untuk menyimpan data pengembalian, tipe filenya file transfer, lalu organisasi filenya indeks sekuental, akses filenya random, media filenya hard disk panjang, recordnya 50, kunci fieldnya nopeng, software MySQL. Spesifikasi tabel detail pinjam. Nama filenya tabel detail pinjam, akronim filenya tbl_depin.myd, fungsi file untuk menyimpan dan data peminjaman dan juga pengembalian. Tipe file, file backup, organisasi file, indeks sekuental, akses file random, media file, hard disk panjang, recordnya 20, kunci file nopin, softwarenya MySQL. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel-tabel yang ada di program perpustakaan. Yang pertama ada tabel user, dengan recordnya yang pertama nomor user, akronimnya NOUSE, tipe datanya varchar, panjangnya 10, dan keterangannya primary key dan auto increment. Yang kedua ada nama user, akronimnya NAMUS, tipenya varchar, panjangnya 40, keterangannya not null. Yang ketiga ada elemen data jabatan user, akronimnya JABUS, tipenya varchar, panjangnya 20, keterangannya not null. Yang keempat ada nomor telepon, akronimnya NOTEL, tipenya char, panjangnya 13. Yang kelima ada alamat user, akronimnya ALUS, tipenya varchar, panjangnya 40. Lalu ada tabel status, record yang pertamanya ada ID status, akronimnya ID STTS, tipe datanya varchar, panjangnya 10, keterangannya primary key dan auto increment. Lalu yang kedua ada ID peminjaman, akronimnya NOPIN, tipe datanya varchar, panjangnya 10, keterangannya foreign key. Yang ketiga ada ID pengembalian, akronimnya NOPENG, tipenya varchar, panjangnya 10, keterangannya foreign key. Dan yang keempat ada nomor anggota, akronimnya NOANG, tipenya varchar, panjangnya 10, keterangannya foreign key. Lalu ada tabel peminjaman, dengan elemen data yang pertama ID peminjaman, akronimnya NOPIN, tipenya char, panjangnya 10, dan keterangannya primary key dan auto increment. Lalu yang kedua ada tanggal pinjam, akronimnya TANGPIN, tipe datanya date, panjangnya tidak ada, keterangannya not null. Lalu ada tanggal kembali, akronimnya TANGKEM, tipe datanya date, lalu keterangannya not null. Lalu ada kode buku, akronimnya KD buku, tipe datanya varchar, panjangnya 10, foreign key, keterangannya foreign key. Lalu ada nomor anggota, akronimnya NOANG, tipe datanya varchar, panjangnya 10, dan keterangannya foreign key. Lalu elemen data yang terakhir ada nomor user,
akronimnya NOUS, tipe datanya varchar, panjangnya 10, dan keterangannya foreign key. Lalu ada tabel pengembalian, di mana recordnya itu ada ID pengembalian, akronim, tipe datanya char, akronimnya NOPIN, tipe datanya char, panjangnya 10, keterangan primary key, dan auto increment. Lalu ada tanggal pengembalian, akronimnya TANGPEN, tipe datanya DATE, lalu keterangannya not null. Lalu ada juga denda, akronimnya denda, tipe datanya varchar, panjangnya 10, dan keterangannya not null. Lalu ada kode buku, akronimnya KD buku, tipe datanya varchar, panjangnya 10, keterangannya foreign key. Lalu ada nomor anggota, akronimnya NOANG, tipenya varchar, panjangnya 10, dan keterangannya foreign key. Lalu yang terakhir ada nomor user, akronimnya NOUS, tipe datanya varchar, panjang 10, dan keterangannya foreign key. Dan di tabel terakhir ada tabel peminjaman atau tabel detail pinjam dengan elemen data dan record sebagai berikut: ID peminjam, akronimnya NOPIN, tipe datanya char, panjangnya 10, keterangannya foreign key. Lalu ada kode buku, akronimnya KD buku, tipe datanya char, panjangnya 10, dan keterangannya foreign key. Di sini ada nomor anggota, X-nya itu adalah kode status, dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 digit pertamanya itu sebagai tanggal daftar dengan format YYMMDD, dan 3 digit terakhir sebagai nomor urut anggota. Yang kedua ada kode buku, X yang pertama itu sebagai kode pengarang, lalu 2X yang kedua itu sebagai jenis buku, lalu 1X yang ketiga itu huruf awal judul, lantas 3 digit terakhir adalah nomor urut buku. Lalu yang ketiga ada nomor peminjaman, 3 digit pertama itu sebagai nomor urut buku, dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 digit kedua itu sebagai tanggal peminjaman dengan format DD, MM, YY. Lalu 3 digit terakhir sebagai nomor urut anggota yang akan meminjam. Setelah itu ada juga nomor pengembalian, 3 digit pertamanya itu nomor urut buku, lantas 6 digit kedua sebagai tanggal peminjaman dengan format DD, MM, YY. Dan juga 3 digit terakhir sebagai nomor urut anggota yang akan meminjam atau yang akan mengembalikan. Lalu ada nomor user, X pertama sebagai kode jabatan, dan 6 digit kedua sebagai tanggal bergabung, dan 3 digit terakhir sebagai nomor urut user. Lalu yang terakhir ada kode status, 3 digit pertamanya sebagai nomor urut buku, lalu 6 digit terakhir sebagai tanggal pengembalian. Di sini saya akan menjelaskan spesifikasi program dari program perpustakaan. Yang pertama ada spesifikasi program menu utama, yaitu nama programnya menu utama, akronimnya menu.cpp, fungsinya sebagai halaman utama program, bahasa pemrogramannya C++. Proses programnya: pertama, pilih data file untuk melihat data anggota, data buku, serta data user. Kedua, pilih transaksi untuk melakukan peminjaman maupun pengembalian buku. Ketiga, pilih laporan untuk melihat laporan data anggota, laporan buku, laporan peminjaman, serta laporan pengembalian. Yang keempat, pilih percetakan untuk mencetak kartu anggota ataupun kartu laporan. Yang kelima, pilih keluar untuk keluar dari program. Lalu ada spesifikasi program data anggota dengan nama programnya data anggota, akronimnya ID_anggota. Fungsinya membuat ID anggota, bahasa pemrogramannya menggunakan C++. Proses pemrogramannya: yang pertama, pilih buat ID anggota untuk membuat kartu keanggotaan. Kedua, masukkan nama, nomor telepon, alamat, email, dan juga password. Yang ketiga, setelah itu permohonan pembuatan keanggotaan akan diproses. Yang keempat, setelah permohonan pembuatan di ACC, maka keluarlah data anggota Anda. Yang kelima,
klik cetak untuk mencetak kartu anggota. Lalu di sini ada program data buku, spesifikasi program data buku dengan nama programnya data buku, akronimnya datbook.cpp, fungsinya untuk menambahkan data buku atau menghapus data buku menggunakan program C++. Proses programnya pertama, klik tambahkan untuk menambahkan buku yang akan ditambahkan. Selanjutnya isikan data kategori buku dan juga nomor buku. Yang kedua, klik hapus buku untuk menghapus data buku. Lalu di sini ada spesifikasi program user dengan nama program user, akronimnya user.cpp, fungsi untuk menambahkan data buku atau menghapus data buku. Lanjut, di sini ada spesifikasi program user dengan nama program user, akronim user.cpp, fungsinya untuk mengelola program dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Proses programnya, yang pertama klik pinjam untuk melakukan peminjaman, klik pengembalian untuk melakukan pengembalian, klik pengaturan, lalu klik kata sandi untuk mengatur ulang kata sandi. Yang keempat, klik pengaturan, lalu klik edit profil untuk melengkapi data anggota ataupun mengubahnya. Lalu ada spesifikasi program pengembalian dengan nama program pengembalian, akronimnya pengembalian.cpp, fungsinya untuk mengembalikan buku yang sedang dipinjam. Dan program ini menggunakan bahasa C++. Proses programnya, pertama, klik pengembalian untuk mengembalikan buku yang sedang dipinjam, lalu isikan data peminjaman, lalu akan keluar perintah, terima kasih telah mengembalikan buku ini. Tetap rajin membaca ya, karena dengan membaca buku, kamu sedang membuka jendela dunia. Lalu ada juga spesifikasi program laporan data anggota dengan nama program laporan data anggota, akronimnya labdataanggota.cpp, fungsinya untuk mencetak laporan data anggota dan menggunakan bahasa pemrograman C++. Proses programnya, pertama klik menu laporan, kemudian pilih laporan data anggota, maka akan tampil laporan data anggota. Yang kedua, klik tombol print untuk mencetak laporan data anggota. Yang ketiga, klik tombol export untuk menyimpan laporan. Yang keempat, klik tombol close untuk keluar dari laporan data anggota dan kembali ke menu utama. Lalu selanjutnya spesifikasi program laporan data buku dengan nama program laporan data buku. Akronimnya labdatabuku.cpp. Fungsinya untuk mencetak laporan data buku menggunakan bahasa program C++. Proses programnya, 1. Klik menu laporan, kemudian pilih laporan data buku. Maka akan tampil laporan data buku. Klik tombol print untuk mencetak laporan data buku. Yang ketiga, klik tombol export untuk menyimpan laporan. Yang keempat, klik tombol close untuk keluar dari laporan data buku dan kembali ke menu utama. Lalu ada spesifikasi program laporan data peminjaman dengan nama program laporan data peminjaman, akronimnya labdatapeminjaman.cpp. Fungsi untuk mencetak laporan peminjaman menggunakan bahasa C++. Proses program, yang pertama, klik menu laporan kemudian pilih laporan data anggota. Maka akan tampil laporan data peminjaman. Maksudnya di sini maka akan tampil laporan data anggota. Klik tombol print untuk mencetak laporan data anggota. Lanjut, lalu di sini ada spesifikasi program laporan data peminjaman dengan nama program laporan data peminjaman. Akronimnya labdatapeminjaman.cpp. Fungsi untuk mencetak laporan peminjaman dan bahasa yang digunakan adalah C++. Proses programnya, yang pertama, klik menu laporan, kemudian pilih laporan data peminjaman, maka akan tampil laporan data peminjaman. Yang kedua, klik tombol print untuk mencetak laporan data peminjaman. Yang ketiga, klik tombol export untuk menyimpan laporan. Dan yang keempat, klik tombol close untuk keluar dari laporan data peminjaman dan kembali ke menu utama.
Lalu di sini ada spesifikasi program laporan pengembalian dengan nama program laporan data pengembalian. Akronimnya lab data pengembalian.cpp. Fungsinya untuk mencetak laporan pengembalian dan menggunakan bahasa pemrograman C++. Proses programnya yang pertama, klik menu laporan, kemudian pilih laporan data pengembalian, maka akan tampil laporan data pengembalian. Yang kedua, klik tombol print untuk mencetak laporan data pengembalian. Yang ketiga, klik tombol export untuk menyimpan laporan. Yang keempat, klik tombol close untuk keluar dari laporan data pengembalian dan kembali ke menu utama. Selanjutnya ada spesifikasi program percetakan kartu anggota. Nama program percetakan kartu anggota, akronim cetak kartu.cpp. Fungsi untuk mencetak kartu anggota. Bahasa program CPP. Proses programnya, yang pertama klik kartu anggota untuk melihat data anggota Anda, lalu klik cetak untuk mencetak kartu anggota. Selanjutnya ada spesifikasi program pencetakan laporan. Nama programnya pencetakan laporan, akronimnya cetak laporan.cpp. Fungsinya untuk mencetak laporan. Lalu dia menggunakan bahasa pemrograman C++. Proses programnya yang pertama, klik laporan yang Anda inginkan. Setelah itu akan muncul secara otomatis laporannya. Lalu klik cetak untuk mencetak laporan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan flowchart peminjaman. Dari terminal start, terminal awal, dilanjutkan ke output, pilih peminjaman atau exit, dan masuk ke decision peminjaman. Di dalam decision peminjaman ini terdapat ID pinjam, ID anggota, kode buku, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Jika di decision ini kita memilih ya, berarti kita akan dialihkan ke submenu-submenunya. Dan jika kita tidak, akan dikembalikan lagi ke output pilih peminjaman atau exit. Di saat peminjaman di decision peminjaman ini, jika kita memilih tidak, kita akan diarahkan ke exit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan flowchart pengembalian. Dimulai dari terminal start, lalu masuk ke output, pilih pengembalian atau exit, dan masuk ke decision pengembalian. Di sini di decision pengembalian terisi ID pinjam, ID anggota, kode buku, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Jika kita memilih dari decision ini ya, kita akan dialihkan ke submenunya, dan jika tidak, kita akan dikembalikan ke output pilih pengembalian atau exit. Jika di pengembalian ini kita tidak memilih tidak, berarti kita akan diarahkan ke exit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan flowchart user. Dari terminal start, masuk ke output, pilih user atau exit. Di sini kita memilih decision user. Isi dari decision user itu ID user, ID anggota, nama, email, dan password. Jika di decision ini kita memilih ya, berarti kita akan dialihkan untuk diperlihatkan submenunya. Dan jika tidak, kita dikembalikan ke output, pilih user atau exit. Jika di user ini kita tidak memilih tidak, akan diarahkan ke exit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan laporan pengembalian. Dimulai dari terminal start, lalu diarahkan ke output, pilih laporan pengembalian atau exit. Di sini kita diarahkan ke decision laporan pengembalian. Jika kita memilih ya, berarti kita akan diarahkan ke total pengembalian decision. Jika kita memilih ya, kita akan diarahkan ke laporan total pengembalian. Jika tidak, kita diarahkan ke decision ID pinjam. Dan jika tidak juga, kita akan diarahkan ke ID anggota decision. Di sini jika kita tidak memilih laporan pengembalian, kita diarahkan ke exit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan flowchart laporan peminjaman. Dari mulai terminal start, kita akan dialihkan ke output pilih laporan peminjaman atau exit. Dari decision laporan peminjaman, yang jika kita memilih ya, itu kita akan ditampilkan
isi-isi dari decision, total peminjaman, ID pinjam, ID anggota. Dari decision ini, jika kita memilih ya, kita akan diarahkan ke laporan, total peminjaman, atau submenu. Dan jika di output ini kita tidak memilih laporan peminjaman atau tidak, kita akan diarahkan ke exit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan flowchart anggota. Dimulai dari terminal start, lalu ke output, pilih anggota atau exit. Jika kita pilih anggota, masuk ke decision ID anggota. Jika kita memilih ya, kita diarahkan ke submenu ID anggota. Jika tidak, kita ke decision nama. Jika kita milih ya, kita masuk ke submenu nama. Jika tidak, kita masuk ke decision nomor telepon. Nah, di sini sama saja sih. Kalau kita memilih ya, itu kita diarahkan ke submenu. Dan jika tidak, kita diarahkan ke decision bawahnya. Dan seterusnya. Dan di password ini jika kita milih tidak, kita akan dikembalikan ke output, pilih anggota atau exit. Di sini kan hanya anggota dan exit. Jika kita anggota tidak, langsung ke exit, keluar atau langsung ke terminal akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan flowchart buku. Dimulai dari terminal start, lalu masuk ke output, pilih buku atau exit. Di sini kita masuk ke decision buku. Jika kita memilih ya, kita masuk ke decision ID buku. Jika ya, kita masuk ke submenu ID buku. Jika tidak, masuk decision kode buku. Jika di decision kode buku ini memilih ya, lanjut ke submenu kode buku. Dan jika di kode buku ini kita tidak memilih tidak, masuk ke decision judul. Judul, jika ya, dia masuk ke submenu judul. Dan jika tidak, dia balik lagi ke output, pilih buku atau exit. Di sini jika di decision buku kita memilih tidak, kita diarahkan ke exit. Dan iya, kita langsung, jika di decision ya ini kita tidak, berarti kembali ke pilihan output. Jika iya, berarti selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan flowchart login. Flowchart itu diawali dengan terminal start dan diakhiri dengan terminal end. Dari terminal start ini, kita masuk proses masukkan NIK. Setelah melakukan proses masukkan NIK, kita diarahkan ke decision masukkan password. Jika di decision masukkan password ini ya, berarti kita langsung masuk. Dan jika tidak, kita sign up atau exit. Di sini pilihannya sign up. Jika kita sign up, iya, kita isi form data untuk mendaftarkan diri. Dan jika tidak, kita exit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan spesifikasi program diagram HIPPO. Dari sini tabel menu utama. Di sini diagram tertulis diagram 1, diagram 2, diagram 3, diagram 4, diagram 5. Dari diagram 1 ini data file menunjukkan 1.0. 1.0 itu nomor induk. Jadi kalau nomor induk itu biasanya ke bawahnya pasti disangkut pautin dengan nomor induk. Ini nomor induk. Dan kayak seperti versi 1.1, 1.2, 1.3. Dan nomor 2.0 ini diagram induk di transaksi dan turunannya peminjaman dan pengembalian. Diagram HIPPO 3.0 laporan, 3.1-nya data anggota, 3.2 data buku, 3.3 laporan peminjaman, dan 3.4 laporan pengembalian. Diagram HIPPO 4.0 itu pencetakan, 4.1 cetak kartu anggota, dan 4.2 cetak laporan. Diagram HIPPO 5.0 keluar.